meneliti dulu ya, meneliti pembalikan paradigmatiknya ini jelas saat Jokowi mencabut subsidi harga BBM. Pajak jadi isu karena spending udah nggak jadi isu sekarang. Isunya revenue, punya duit nggak nih? Semua nggak siap, pemerintah nggak siap, DPR-nya nggak siap, masyarakat nggak siap. Dipajaki ini berat. Nah, saya mau tunjukkan ini penerimaan, saya nggak perlu jelaskan karena 10 tahun tidak tercapai gitu ya. Makanya Jokowi tidak berani membuli SBY kalau soal penerimaan pajak. Pencapaiannya lebih rendah masalahnya. Tax ratio kita Pak, tahun 1970 itu sama dengan Korea Selatan, 7%. Sekarang kita 10,8%. Kita emang konsisten, hal buruk itu kita konsisten. Tapi Korea Selatan sudah 25%. 3 kali lipat ya, itu yang luar biasa. Nah ini, kita juga juara di sini. Yang gini-gini hebat kita. Indonesia negara terbesar ke-9 di dunia yang warga negaranya menyimpan uang di tax haven. Menyimpan ya tadi ya, bisa aset, bisa investment dan sebagainya. Mencapai 4.500 triliun. Negara terbesar ke-7 di dunia yang memiliki illicit financial outflow, aliran uang haram keluar. Mencapai 200 triliun per tahun itu. Ini luar biasa. Nah ini distribusi pendapatan, yang kaya meningkat, yang menengah tetap, yang bawah turun sedikit karena banyak yang meninggal. Yang orang miskin bukan karena keberhasilan program pemerintah ini. Terkonfirmasi Pak, kalau kita lihat di belanja PBN, dana untuk pengentasan orang miskin itu meningkat eksponensial. Tapi jumlah orang miskin yang berkurang itu hanya dalam hitungan ratusan ribu, itu nggak signifikan. Koefisien Gini kita sekarang membaik tahun ini, turun. Itu juga bukan karena yang miskin jadi sejahtera, tapi karena sektor ekstraktifnya turun, orang kayanya turun, mengurangi konsumsi, yang bawah tadi tetap, yang atas turun, ya gapnya menurun otomatis. Itu bisa dicek. Nah ini titik tolak kita. Saya kira saya nggak akan banyak lagi titik tolak kita. Struktur penerimaan pajak kita. Saya dulu berharap betul pada Jokowi karena saya anggap Jokowi ini tidak punya afiliasi ke masa lalu, tidak punya beban itu ya. Tapi ya sebenarnya dia masih punya visi itu saya kira. Tapi yang terjadi sekarang adalah institutional gap. Apa yang jadi visi Nawacita, Trisakti tidak bisa ditranslate ke dalam praktek birokrasi karena ada gap dan tidak terjembatani itu. Itu tantangan sampai sekarang ini saya kira yang tidak efektif di situ. Dulu saya berharap Jokowi punya visi ideologis keadilan pajak dengan membalikkan ini. Di negara maju benchmarknya pasti yang paling tinggi pajak orang pribadi. Baru PPN, lalu pajak penghasilan perusahaan, badan. Di kita persis kebalikannya. Paling tinggi kita PPN, PPh badan, baru orang pribadi. Artinya orang kaya menyembunyikan uang di perusahaan, entah dalam luar negeri. Yang bayar pajak taat karyawan karena terpaksa, karena dipotong, nggak bisa menghindar kan? Gajian sudah dipotong pajak dulu, nggak bisa menghindar kita. Karyawan kalau nggak dipotong pajak, ya mungkin nggak bayar pajak juga gitu. Jadi pegawai itu nggak boleh sombong juga. Saya taat pajak, ya taat karena dipotong gitu. Kalau Anda diberi kesempatan seperti pengusaha ya sama saja gitu. Ini natural ini sebenarnya. Semua nggak suka. Nah, kita lihat yang kuning itu hanya 6 triliun. Itu orang pribadi non karyawan. Yang grey itu karyawan 105 triliun. Nggak ada 20, nggak ada 5%, nggak ada 1/20-nya. Kontribusi orang pribadi non karyawan dibanding yang karyawan, pegawai. Anggota DPR masuk pegawai kalau dalam konteks ini. Karena dipotong. Yang biru itu perusahaan. Lalu yang hijau itu adalah PPN. Kita lihat. Pembalikan terjadi nggak? Nggak. Jawabannya apa? Nah saya sedikit melihat. Ini penelitian kami dulu mengatakan, kita nggak kemana-mana Pak. Tadi Mas Ari mengatakan, tahun 1983 kita melakukan tax reform, dari official ke self-assessment. Dan itu menurut saya tonggak reformasi terbaik yang pernah ada di Indonesia. Ternyata pasca reformasi yang seharusnya itu kita lebih egaliter, demokratik, bisa bangun sistem perpajakan yang bagus, tidak bisa.
struktur penerimaan pajak tadi mengkonfirmasi struktur oligarki kita masih sama. Struktur elitnya masih sama, hanya berbeda pelaku mungkin. Tetap dia, patron kliennya masih sama. Kenapa itu terjadi? Karena sejak reformasi, tax reform is administrative reform. Jadi seolah-olah reformasi pajak berhasil kalau bisa melakukan elektronisasi, digitalisasi, e-filing, e-billing, e-invoice dan sebagainya. Bukan di situ. Kalau yang Anda billing tetap karyawan, yang di-invoice tetap karyawan itu nggak berubah. Itu persoalannya. Dugaan saya, karena di Indonesia itu mau rejim politiknya apa, rejim birokrasinya tidak berubah. Itu pertanyaan besar kita. Mau zaman Bung Karno terpimpin, Soeharto Pancasila, reformasi, birokrasinya semua Weberian, nggak berubah sampai sekarang. Jawaban sementaranya apa? Oh mungkin, zaman Ali Wardana yang disampaikan Mas Ari tadi, kita surplus teknokrat, defisit politisi. Sekarang kebalikannya, kita mengalami surplus politisi, defisit teknokrat. Sehingga yang dipikirkan kan yang jangka pendek. E-filing, digitalisasi dan sebagainya itu supaya lihat cepat hasilnya. Nah saya meneliti banyak soal dokumen tapi itu nanti lain kali karena waktu ya. Saya langsung amnesti singkat. Saya nggak memberi catatan lagi. Tadi Pak Andreas sudah jelas soal amnesti apa. Kami sudah membuat studi komparasi amnesti. Saya akan beri 2 contoh negara. Supaya teman-teman punya gambarannya. IMF mengatakan tahun 2008, successful tax amnesty is like an anomaly, not a norm. Tax amnesty kalau berhasil itu lebih sebagai anomali, pengecualian. Loh, kok berhasil gitu loh. Bukan sebagai norma, bukan sebagai pattern gitu. Itu yang harus kita waspadai. Tapi saya masih mau berprasangka baik, pemerintah harus contoh yang berhasil. Nah, Anda bisa bandingkan. Saya nggak nyontoh yang ini gitu. Sudah ada 40 negara, amnesti bukan barang tabu. Kalau dikatakan amnesti mengampuni pengemplang itu mungkin iya, mungkin juga tidak. Tergantung kita melihat seperti apa formatnya gitu ya. Afrika Selatan yang saya berikan contoh. Afsel itu melakukan amnesti setelah didahului dengan political reconciliation. Kita ini belum pernah bisa rekonsiliasi secara politik. Sanggup nggak memberikan amnesti? Saya membayangkan ada bias segregasi sosial. Kalau ini nggak di-manage. Kesannya kan ini pengemplang orang kaya hanya bayar 2%, 1%, orang miskin bayar 30%, itu bisa timbul huru-hara sosial, segregasi kalau nggak di-maintain. Setelah rekonsiliasi politik, Mandela menjamin akan ada reformasi ekonomi yang kontinu. Meskipun saya tidak lagi, akan saya jamin. Ini loh modelnya 20 tahun ke depan. Terus dia berikan amnesti untuk merepatriasi orang kulit putih yang pengusaha. Setelah itu pada UKM, lalu kepada sektoral, dividen dan sebagainya. Mulus semua. Sistem perpajakannya juga diperbaiki saat bersamaan. Dia membuat SARA, Semi Autonomous Revenue Agency, dan itu kuat di Afrika Selatan. Mau diganti Yusuf Zuma, Thabo Mbeki nggak ada urusan. Sampai 2009 selesailah transformasi ekonomi Afrika Selatan. Nggak pernah turun tax rasionya. Negara lain yang membuat transformasi kelembagaan 5 tahun naik, setelah itu turun karena korup. Nah, Afrika Selatan itu bagus, dia tidak korup. Nah ini yang menjadi tantangan, sanggup nggak Indonesia mencontoh Afrika Selatan dengan kondisi kita seperti ini gitu kan? Bahkan IMF memuji the best tax amnesty among developing countries itu ya Afrika Selatan. Nah contoh kedua saya akan berikan Italia, sekudu fiskali di Italia. Ada penggemar AC Milan di sana. Mas Ridho ini kan Milanisti. Kalau masih ya, belum masih. Sudah bertobat belum? Belum, masih Milanis ya. Jadi di Italia sebelum melakukan amnesti, ini mirip dengan kita lah. Italia ini kita nggak bukan ya, mafioso gitu kan, yang uang-uang gelap taruh di luar gitu, mirip-mirip. Italia mengirim intelijen ekonomi untuk ngecek di mana sih uang orang Italia itu. Wah ada di sana sekian, 600
miliar euro. Ada di Monaco, Switzerland, dan di Vatikan. Nah, Vatikan ternyata tax haven. Tax haven syariah di sana. Dilindungi para kardinal. Ya. Jadi bagus juga itu anunya. Nah, setelah itu ditawarkan amnesti tarifnya 5%. Afrika tadi juga 5%. Nah, Anda bisa kritik kenapa Indonesia 2%, 1% gitu kan. Best practice-nya 5%, sana 10%. Yang balik hanya 80 miliar euro. 20%, Pak. Kita tidak ada intelijen ekonomi, ada si Intel kemarin yang jemput sama Tikun Hartono. Tapi itu kan tidak mengidentifikasi potensi pajak. Itu potensi politik. Nah, setelah dibawa pulang apa? Nah, nggak tahu kita. Apakah kita bisa Italia kayak begitu? Sasarannya 20%, kita lebih dari itu. Kok saya nggak yakin gitu ya. Nah, itu catatannya. Nah, yang terakhir saya kira langsung ke catatan saja. Ini udah banyak, saya udah ngelotok kalau undang-undang amnesti ini udah tiap hari baca ini jadi bosen juga. Langsung ke catatan aja penutupnya. Nah, ada potensi moral hazard ini harus hati-hati. Dihitung hartanya kan dari harta dikurangi utang. Harta bersih. Mumpung belum amnesti, Mas Ari, kita create utang yuk. Bikin utang supaya harta saya berkurang gitu kan. Terus kalau sedang diperiksa, selesai pemeriksaan nggak bisa ikut amnesti kan, sedang disidik nggak bisa. Saya akan nego ke orang pajak, Pak tolong jangan diselesaikan dulu Pak pemeriksaannya Pak. Harusnya kan saya bayar 100 M, saya yang bayar 2 M Pak, yang 5 M buat Bapak lah. Mendingan kehilangan 7 saya daripada kehilangan 100. Sengketa di pengadilan harus dicabut pengadilan pajak. Ngelobi hakimnya, Pak Hakim cepetin dong putusannya. Daripada saya cabut ini potensinya gede Pak ini duitnya. Udah bagi 2 aja nggak apa-apa lah. Itu potensi moral hazard. Dan siapa yang mengantisipasi itu? Nggak ada. Saya tanya ke Menteri, ke Dirjen, wah itu di luar kontrol kami. Nah itu memang harus dicek. Catatan. Nah ini ekonominya mungkin ekonominya sudah selesai. Oh ini catatan saya ini. Nah, dari sini Bapak Ibu kita melihat betapa RUU ini perlu dikritisi. Yang pertama, tadi betul Mas Ari. Kok pakai amnesti sih? Kok pakai pengampunan bukan amnesti dan sebaliknya gitu kan? Nyantolnya kemana itu? Ya. Kalau itu ke pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar, amnesti pajak masuk enggak itu? Amnesti politik itu kan, ya kan? Masuk enggak amnesti pajak di situ? Kewenangan presiden dari mana itu? Mungkin malah pasal 23A gitu. Tapi harus diuji. Data informasi yang diperoleh tidak bisa dijadikan dasar penyidikan dan penuntutan pidana lainnya. Ada nuansa pelemahan penegakan hukum yang lain itu juga harus hati-hati, bahasanya mungkin bisa diperbaiki di sini supaya tidak tarif terlalu rendah. Mungkin 5-10% itu bisa ideal. Potensi moral hazard sudah. UKM belum mendapat perhatian di situ. Nah kalau mau ada watak populis di RUU ini, perhatikan UKM supaya UKM ini mendapat tarif lebih rendah. Yang lain 5%, ini 2% gitu. Nah sekarang sudah 2% tarifnya. Mau dikasih berapa UKM kan? 1% sama dengan yang repatriasi. 0,5% nanti terlalu rendah gitu kan. Terlalu kecil memang tarifnya ini. Reward bagi yang sudah patuh. Kemarin reinventing, apa rewardnya? Kalau nggak ada ya mereka nanti akan ikutan ngemplang, gantian nanti. Hanya tukar tempat gitu kan. Itu yang bahaya. Lalu belum ada mandat membangun administrasi, tadi saya sampaikan. Tidak ada pembaruan. Dan moneternya. Nah saya mau cerita sedikit saja soal moneter. Kalau duit kita itu yang masuk triliunan itu, kita bermimpi bagaimana sih gitu. Ternyata teman-teman, pasar modal kita hanya sanggup menampung 100 triliun. Dengan catatan sekarang nggak ada yang beredar gitu kan. Duitnya 100 triliun bisa masuk. Kalau sekarang sudah ada kan, sanggup berapa lagi? Harus diciptakan dulu instrumennya. Kalau nggak bisa. Lalu perbankan kita, dengan proxy regulasi BI yang mengukur LDR kita 72 sampai 98%, kita hanya bisa menyerap 800 triliun. Paling tinggi itu, sudah optimal. SBN kita
300 triliun sudah dijual duluan 60%. Tinggal punya space 120 triliun kalau amnesti setengah tahun. Nah, lalu mau instrumen apa nanti duit yang pulang itu? Harus kita pikirkan. Ini seperti tronton mau masuk gang. Bedek nggak bisa masuk juga. Dijen pajak itu mesinnya Avanza, casingnya Alphard kan gitu. Nggak bisa ngejar juga sekarang. Nah, kita ini sekarang situasinya seperti itu gitu. Nah, catatan penutup saya tidak dalam rangka mendukung atau menolak, tapi kalau Anda tanya menolak, basis penolakannya juga jelas. Kita mendukung, basisnya juga jelas. Ekspektasi kita apa? Nah, saya kira itu yang lebih ini. Saya memberikan professional judgment aja, supaya ini bisa menjadi masukan. Bagi yang akan terus harus ada ini loh syaratnya. Kita punya bahan advokasi. Bagi yang menolak pun bisa menekan dengan mengusulkan beberapa poin perubahan. Nah, saya kira itu dulu, mungkin nanti bisa diskusikan. Terima kasih, kembalikan ke Mas Arief. Terima kasih Mas Prastowo. Jadi penjelasannya sangat komprehensif dari A sampai Z. Semoga mencerahkan kita semua.